Jadi selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita berjuang menuju sukses SBMPTN. Kali ini Matematika SBMPTN mengupas dua soal khususnya dalam pokok bahasan tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Seperti biasa, kali ini kita kupas dua soal yang saya ambilkan dari soal si Penmaru tahun 88. Wah, sangat lama sekali. Namun biasanya masih update, masih cukup bagus untuk tahun-tahun saat ini, khususnya dalam rangka menghadapi SBMPTN, di mana tahun-tahun datang menggunakan hanya tes potensi skolastik. Ya, jadi materi kali ini masih berkaitan erat dengan hal itu. Ya, jadi masih materi yang matematika dasar yang fokus untuk persiapan tes potensi skolastik. Ya, saya beri nama Matematika SBMPTN saja ya. Kemudian pokok bahasan yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Dua soal apa saja? Ayo kita lihat berikut ini. Soal pertama, ya, jumlah kebalikan akar-akar persamaan 3x kuadrat min 9x plus 4 sama dengan 0 adalah titik. Soal kedua, ini juga hampir setiap tahun, biasanya kalau dulu sering sekali dimunculkan dengan berbagai variasinya, ya. Itu jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari menjadi 3X plus 1.200 per X min 60.000 rupiah. Maka biaya proyek minimum apabila adalah berapa? Ya. Dua soal ini akan kita kupas. Ayo kita lanjutkan ke ulasannya. Soal pertama, ya, jumlah kebalikan akar-akar persamaan 3x kuadrat min 9x plus 4 sama dengan 0 adalah titik-titik. Ya. Di mana pilihannya A, negatif 4 per 9, B, negatif 3 per 4, C, negatif 9 per 4, Do, 9 per 4, C, 3 per 4. Pertanyaannya tadi apa? Jumlah kebalikan akar-akar. Nah, jadi kalau ini persamaan kuadrat, mestinya di situ punya dua akar, gitu ya. Nah, akarnya kita misalkan X1 dan X2, nah maka jumlah kebalikannya berapa kalau begitu. Oke, ayo kita kupas bareng. Saya ingatkan kembali ya adik bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AI kuadrat plus BI plus C sama dengan 0, di mana A tidak boleh sama dengan 0, ya. Nah, misal X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan itu. Nah, ini misalnya begini ya, X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan ini, maka X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, ini dulu menghitungnya pakai rumus ABC ya, itu kan ada X1 tambah X1-nya yang sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dan seterusnya dia per 2A. Nah, itu kalau dijumlahkan nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kalau dikalikan, ya, hasilnya adalah C per A. Ya. Nah, ini dulu berasal dari rumusan rumus ABC ya, rumus ABC biasanya itu, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Oke. Nah, dua data ini yaitu X1 tambah X2 dan X1 kali X2, di mana masing-masing kalau X1 tambah X2 min B per A dan X1 kali X2 adalah C per A. Nah, ini berguna sekali untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Ya, bagaimana pembahasannya? Ayo kita lanjutkan kembali. Ya, nah ini pertanyaannya tadi adalah jumlah kebalikan akar-akar persamaan ini tadi. Ya. Berarti kalau begitu apa? Nah, kalau akarnya X1 berarti kebalikannya kan 1 per X1. Kalau yang satunya X2 berarti itu kebalikannya adalah 1 per X2. Nah, kalau begitu jumlah kebalikan akar-akar persamaan bentuknya seperti ini. Berarti apa? 1 per X1 ditambah 1 per X2. Maka kalau dia ini ya, ini kita samakan penyebutnya kan menjadi seperti ini. Ya,
kita peroleh apa? Nah, ini X1 kali X2 sebagai penyebut. Nah, ini kali ke sana, ini kali ke situ. Kita peroleh X1 tambah X2. Maka hasilnya apa? Hasil jumlah perkalian apa? Hasil jumlah kebalikan akar-akar ini tadi adalah X1 plus X2 per X1 kali X2. Nah, kita kaitkan dengan yang tadi. Nah, kalau X1 tambah X2 kan min B per A. Nah, maka apa? Jadilah seperti ini. Yang atas, saya pembilang ya. Yang penyebutnya X1 kali X2 berarti C per A yang ini. Nah, maka kalau menghitung pembagian pecahan seperti ini, kalian saya yakin sudah harus sangat bisa karena sudah apa 12 SMA ya. Jadi menghitung seperti ini harus sudah sangat apa ringan ya. Ini kita ting hilang, jadi jamnya tinggal min B per C. Nah, kita dapatkan hasilnya bahwa jumlah kebalikan akar-akar persamaan ini tadi itu adalah sama pula dengan min B per C. Nah, soal ini A-nya berapa? 3, B-nya berapa? Negatif 9, C-nya 4. Nah, maka apa? Kita tinggal substitusikan atau memasukkan saja. Jawabannya kayak apa? Ayo kita lihat, sehingga hasil akhirnya adalah jumlah kebalikan dari akar-akar persamaan tadi alias seper X1 tambah seper X2 sama pula dengan min B per C. Ya, min B per C. Nah, B-nya berapa? Negatif 9. Saya masukkan ini negatif 9. Yang ini min dari rumusnya ini. Ya. Nah, kemudian C-nya berapa? 4. Nah, ini C-nya 4. Maka kita peroleh hasil, nah ini min kali min kan plus, ya, sehingga ini jadi positif 9 per 4. Ya. Sehingga soal ini jawabannya adalah yang do. Ya, jadi ya. Jadi kalian pun juga boleh yang kalau sudah semakin sering terlatih, ya sudah sering mengerjakan soal, saya yakin nanti rumus-rumus seperti ini ya, nanti kamu misalnya jumlah kebalikan akar-akarnya berarti langsung saja dihitung min B per C atau dihitung sebentar, kita akan ketemu seperti ini ya. Nah, itu untuk soal ini jawabannya adalah yang do 9 per 4. Oke ya. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal kedua, jika suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari menjadi 3X plus 1.200 per X min 60.000 rupiah. Pertanyaannya adalah biaya proyek minimum sampai selesai gitu maksudnya gitu ya. Nah, maka apa? A 1.200.000, B 900.000, C 800.000, D 750.000, E 720.000. Nah, yang perlu kita pas di sini apa ini? Soal seperti ini karena di sini ada keterangan biaya proyek minimum ya, minimum, maka kalian boleh menggunakan diferensial atau juga menggunakan titik balik maksimum minimum itu juga boleh ya. Nah, ayo kita kupas bareng. Nah, kalau begitu bagaimana? Nah, ini pengerjaannya jadi ya bahwa saya misalkan dulu biaya proyek tadi secara keseluruhan, jadi biaya proyek seluruhnya maksud saya. Jadi berapa kalau begitu ya banyaknya hari, gitu ya, dikalikan biaya proyek per hari, gitu kan? Maka apa biaya proyek secara keseluruhan adalah banyaknya hari dikalikan biaya proyek per hari. Jadi apa? Kalau tadi B adalah biaya proyek seluruhnya, maka B itu sama pula dengan X kali 3X plus 1.200 per X min 6. Oke, ini minnya 1, ini min, ini ya. Nggak apa-apa, tulisnya tidak aja ya. Terus, kalau kita sudah memahami ini, maka apa ya? Kita tinggal uraikan ini, hasilnya kayak apa. Nah, kalau kita uraikan, ya kita kalikan ke dalam, maka kita peroleh data seperti ini. Ya. E kali 3X, 3X kuadrat. E kali 1.200 per E ketemunya 1.200. E kali 6, negatif 60 ketemunya negatif 60. Nah, ini bentuknya kan, biasanya kan urutan X kuadrat, terus baru X, terus yang konstan gitu ya. Nah, maka apa ya, saya bentuk seperti itu. Jadi apa, 3X, ini min 60X, terus ini plus 1.200.
100 sehingga membentuk persamaan kuadrat yang seperti sering kita kerjakan ya. Jadi B dalam bentuk 3E kuadrat min 60E plus 1200. Nah, kalau sudah sampai pada posisi ini ya bahwa biaya proyeknya itu adalah dalam bentuk persamaan kuadrat seperti ini, maka agar diperoleh biaya proyek minimum, maka apa? Nah, saya menggunakan diferensial ya. Kalian menggunakan titik balik minimum maksimum juga boleh ya. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Oke, ikuti dulu ini ya, nanti untuk yang cara-cara yang lain pakai cara yang lebih mudah lagi, yang lainnya juga masih banyak. Biasanya kawan-kawan juga friendly kaitannya dengan membuat rumusan-rumusan yang cukup menarik ya. Saya menggunakan diferensial sehingga apa? Diferensial kan turunan ya, 3E kuadrat min 60E plus 1200. Kalau kita turunkan jamnya apa ya? 3 kali 2 jadi 6E ya. Terus min negatif 60E kalau diturunkan jamnya negatif 60. 1200 turunannya 0 ya karena bilangan. Maka ini sama dengan 0 sesuai dengan ini syarat suatu fungsi, suatu persamaan kita akan mencapai minimum ya. Maka syaratnya apa? BAC-nya harus sama dengan 0. Maka apa? Kalau ini BAC-nya sama dengan 0, maka kita peroleh 6X 60 sama dengan 0. Maka X-nya berapa? Lah ini kalau pindah ke kanan jadi 60. Dibagi 6, maka kita peroleh nilai X-nya adalah 10. Nah, kalau X-nya 10, lalu biayanya berapa ya? Kita tinggal substitusikan ke sini. Boleh ke sini juga boleh ya. Kita substitusikan ke biaya yang dimunculkan tadi, yaitu apa? Nah, maka apa? X yang sama dengan 10 tadi, saya substitusikan atau saya masukkan ke persamaan kuadrat ini. 3E kuadrat plus 1200 min 60. Oh, ini saya keliru ini ya. Apa mesti saya pakai yang ini ya, gitu ya, enggak apa-apa ya, terbalik ya. 3E kuadrat min 60X plus 1200 ya. Maka saya peroleh apa? Ini 3 kali 10-nya pangkat 2 min 60 kali 10. Nah, jadi apa? Negatif 600. Terus tambah 1200. Maka apa? Kita peroleh data 3 kali 10 pangkat 2 adalah 300, dikurangi 600, ditambah 1200. Maka hasil akhirnya adalah 900.000 ya. Nah, ini tadi ribuannya tidak saya tulis ya, ribuannya tidak saya tulis karena memang ini dalam soal konteksnya juga demikian, masih dalam bentuk seperti ini. Namun hasil akhirnya adalah 900, maksudnya adalah 900.000 ya. Oke, sehingga soal ini untuk soal nomor 2 ini jawabnya adalah yang B ya. Oke, demikian ada deh ya untuk 2 soal sudah kita kupas. Harapannya semoga bermanfaat dan saya berharap kalian untuk terus berlatih, terus berjuang menuju puncak prestasi. Gitu ya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Ayo terus kobarkan semangat meraih prestasi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.